Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas materi mengenai audit lingkungan secara umum di perusahaan. Environment audit. Audit lingkungan secara umum di perusahaan. Environmental audit. Mengapa audit? Audit lingkungan adalah instrumen berharga untuk memverifikasi dan membantu penyempurnaan kinerja lingkungan. Audit perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah sistem yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan telah dijalankan dan dipelihara secara benar. Definisi audit KLH. Audit lingkungan hidup diperlukan sebagai suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menetapkan tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut. Definisi audit SML ISO garing SNI 14010. Suatu proses verifikasi tersistemasi dan terdokumentasi untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah SML dari organisasi sesuai dengan kriteria audit SML yang dibuat organisasi. Dan untuk mengkomunikasikan hasil proses ini kepada manajemen. Tujuan audit adalah untuk menentukan apakah SML sesuai dengan pengaturan pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan dan apakah SML sudah diterapkan secara benar dan dipelihara. Perolehan jaminan pentaatan, pertanggungjawaban keuangan, perlindungan terhadap pertanggungjawaban pegawai, penemuan fakta dalam hal pendapatan dan pengeluaran, pengawasan dan pelaporan adanya biaya pentaatan, pengiriman informasi di antara beberapa unit operasi, peningkatan kesadaran lingkungan, pengawasan terhadap tanggung jawab manajer. Upaya fungsi, upaya peningkatan pentaatan terhadap perundang-undangan lingkungan. Dokumen pelaksanaan standar operasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jaminan untuk menghindari perusakan lingkungan. Penyempurnaan AMDAL, upaya perbaikan penggunaan sumber daya
upaya untuk meningkatkan sustainabilitas. Keuntungan menimbulkan pentaatan yang lebih baik, rewarding system yang baik, mengurangi resiko denda dan gugatan, menimbulkan persepsi yang lebih baik, mengakibatkan penghematan biaya yang potensial, meningkatkan pengalihan informasi, meningkatkan kesadaran lingkungan. Jenis-jenis audit. Audit sistem manajemen lingkungan, audit due diligence, audit ketaatan, audit proses, audit limbah, audit energi, audit lahan tercemar, audit pernyataan kinerja lingkungan. Pelaksanaan audit lingkungan. Tetapkan tujuan audit lingkungan. Persiapan untuk audit. Pengumpulan data, melakukan asesmen, melaporkan hasil temuan, melaksanakan rekomendasi, memonitor hasilnya, dan melanjutkan audit. Prinsip pelaksanaan audit lingkungan AMDAL. Prinsip pelaksanaan audit SML ISO 1000, ISO 14000. Adequacy audit, pre-audit, compliance audit, surveillance audit. Prinsip pelaksanaan audit limbah. Aktivitas identifikasi, observasi, measuring, recording, dan analyzing. Tahapan identifikasi, proses produksi, lingkupan input proses produksi, lingkupan output proses produksi, analisis neraca massa dan air, identifikasi alternatif reduksi limbah, cost benefit analysis, dan action plan. Elemen penting AL, komitmen manajemen, objektivitas tim audit, kompetensi profesional, prosedur sistematik dan jelas, laporan tertulis, jaminan mutu sistem audit, dan follow up. Audit EMS atau SML sebaiknya mencakup A. Kegiatan dan lingkup yang diperhatikan dalam audit, B. Frekuensi audit, C. Metodologi audit dan bagaimana audit dilaksanakan, D. Tanggung jawab yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan audit, E. Komunikasi atas hasil audit, F. Kewenangan auditor atau asesor untuk melaksanakan audit. Butir-butir yang dimasukkan dalam laporan audit SML, organisasi dan personel, protokol audit, temuan audit. Daftar periksa penerapan SML yang harus diingat, teknik keahlian audit dasar dan proses audit serupa dengan metode mengaudit sistem manajemen mutu. Perbedaannya terletak pada penggunaan aspek lingkungan yang signifikan yang digunakan sebagai dasar penelusuran temuan. Mereview dokumen. Yang perlu dikaji setidaknya adalah manual SML, rekaman dari aspek atau dampak lingkungan yang signifikan, rekaman peraturan lingkungan, setiap perizinan, pernyataan, dan otorisasi. Mengaudit pentaatan. Mengaudit pentaatan compliance terhadap peraturan, surat izin pembuangan, peraturan khusus lainnya, aspek lingkungan yang signifikan mana, aspek lingkungan signifikan mana yang mempunyai persyaratan peraturan, bagaimana jaminan pentaatannya. Pemeriksaan dilakukan untuk setiap item ataukah hanya sampel yang mewakili. Mengaudit dokumen yang diperlukan, program atau rencana audit, laporan review dokumen,
laporan kunjungan awal, laporan audit awal dan non-komplain, jadwal audit yang periodik, bukti objektif yang didapat ketika dilakukan audit. Program audit, termasuk di dalamnya tanggal dan waktu audit, nama dan alamat klien, identifikasi tim yang datang, area yang akan dikunjungi, dan perkiraan waktu untuk masing-masing auditor bertemu. Laporan review dokumen termasuk di dalamnya identifikasi dokumen yang dikaji dan status setiap isunya. Identifikasi para pengkaji, tanggal, identifikasi klien. Laporan kunjungan awal, nama dan alamat klien, identifikasi tim audit, tanggal audit, referensi terhadap laporan review dokumen, referensi terhadap dokumentasi yang telah diperiksa, dan status isu-isunya. Laporan audit awal harus termasuk nama dan alamat klien, identifikasi tim audit, tanggal audit, referensi terhadap laporan kunjungan awal. Jadwal audit periodik harus termasuk nama dan alamat klien, tanggal audit surveillance biasanya 6 bulan atau 1 tahunan, lokasi atau elemen yang diperiksa setiap saat, lokasi atau elemen yang diperiksa pada waktu yang berbeda-beda. Proses audit menguji efektivitas dari EMS, apakah direncana, diimplementasikan, dan berjalan baik. Apakah ditunjang pemahaman dan pelatihan yang sesuai, komunikasi, agenda pengkajian, manajemen, jadwal audit internal, laporan, bukti tindakan perbaikan, bukti perbandingan kemajuan terhadap tujuan atau sasaran. Proses audit mencatat ketidaksesuaian non-konformis didasarkan pada bukti autentik, requirement filing evidence. Mencatat ketidaksesuaian mayor, mencatat ketidaksesuaian minor. Mencegah duplikasi. Untuk mencegah duplikasi fungsi audit internal, periksa audit internal, penempatan kompetensi audit, program audit, metodologi, protokol, dan pelaporan dan tindakan koreksi. Periksa ketidaksesuaian dan konsentrasi pada bagian di mana organisasi telah mengidentifikasi ketidaksesuaian. ISO 14001. ISO 14001 merupakan standar lingkungan yang bersifat sukarela, voluntary. Standar ini dapat dipergunakan oleh organisasi atau perusahaan yang ingin menerapkan, mempertahankan, dan menyempurnakan sistem manajemen lingkungannya. Membuktikan kepada pihak lain atas ketidaksesuaian sistem manajemen lingkungannya dengan standar memperoleh sertifikat. Beberapa manfaat penerapan ISO adalah menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.